Raba-raba, terus gue ambil, gue buka botolnya, tapi pas gue minum, gue bingung, kok air aqua gue pahit. Yo, what's up my boy? Suaraku fals banget anjir. Pagi ini aku bakal sarapan sambil nonton The Picture Animation. Mungkin kalian juga mau nonton, ya siapkan makanan kalian, duduk di depan HP dan PC kalian, dan mari kita sama-sama nonton The Picture Animation. Judulnya Sakit. Sakit. Sambil makan guys. Karena gue tuh YouTuber baik yang sangat efisien. Video ini seperti lampu yang mengubah listrik menjadi cahaya. Iya. Gue pengen mengubah penderitaan harian gue menjadi AdSense. Jadi ya di video ini gue mau cerita tentang pengalaman gue sakit akhir-akhir ini. Jadi Oke, gini. Kan kemarin tuh lagi ada musim kemarau panas ya guys ya. Dan gue tuh orangnya gak tahan banget sama panas guys. Kalau besok gue dikasih pilihan ya, Indonesia tuh mau panas terus atau hujan terus, gak pakai pikir itu gue pasti bakal pilih yang hujan. Bodoh amat itu mau Jakarta berubah jadi Subnautica juga, yang penting gue gak kepanasan dah. Di kamar gue tuh ada AC ya sebenarnya, dan ini tuh AC nyala 24 jam sehari, gak pernah mati sama sekali. Bukan karena gue pengen nyawer ke PLN ya, tapi ya di kamar gue tuh ada akuarium air laut, dan itu tuh airnya harus dingin terus. Nah, gak lama ini AC-nya tuh rusak guys. Bisa diperbaikin sih, tapi emang udah sering banget sih ya nih AC rusak. Soalnya ya emang udah berumur aja sih jujur, kayak udah 15 tahunan. Dan karena akuarium gue tuh kan kayak harus banget ya airnya dingin buat terumbu karangnya. Sekalian aja waktu itu gue mikir, gue ganti AC aja sekalian. Gue beli AC baru pakai Google AdSense gue. Nah, beberapa hari kemudian AC-nya nyampe, dan karena skill crafting gue levelnya belum cukup ya buat masang AC sendiri, gue minta tukang AC gue yang biasanya servis buat masangin. Waktu itu tuh abis upload video yang Minecraft part pertama, dan itu tuh gue belum tidur abis ngedit, dan capek banget lah pokoknya. Waktu tuh tukang AC datang tuh, gue tuh lagi tidur, dan di kamar gue kan kayak agak berantakan dikit ya, gara-gara ya abis kerja full time itu gue belum ada waktu buat ngerapihin lah. Nah, kan pas masang AC-nya tuh kan berisik banget ya. Gue tuh ada di fase kayak tidur gak tidur gitu. Kayak lu pernah gak sih, lu lagi ngantuk banget nih ya, parah. Sebentar lu tidur, terus sebentar kebangun, abis itu tidur lagi, kebangun lagi. Ya pokoknya mas gue kayak gitu lah. Karena kamar gue sedikit berantakan, itu tuh AC-nya kayak mindah-mindahin barang gue gitu. Nah, salah satu barang di kamar gue itu ada kayak bahan kimia gitu yang gue pakai buat numbuhin terumbu karang. Iya. Ribet ya pokoknya dijelasin, ya emang hobi gue agak aneh soalnya. Jadi ya itu bahan kimia kan gue beli sendiri ya di toko kimia, terus gue campurin dan gue taruh kayak di botol aqua bekas lah. Nah, pas gue lagi tidur gak tidur itu tadi, gue ngeliat tukang mindahin nih botol dari atas lemari gue ke lantai. Soalnya dia pengen geser-geser lemarinya lah. Dan gue kayak, ya udah lah ya, gue lagi ngantuk lah, bodo amat lah, gue rapiin lagi. Gue bangunnya sore, AC-nya udah kepasang, dan karena itu jangan bilang dia tidur, dia minum itu. Tuh gue kayak nggak kerja sekitar 3 hari. Gue main game atau nggak nonton anime 24 jam, ya anti produktif klub lah. Nah, gue waktu itu lagi main game namanya Persona. Gue lagi menyelamatkan anak-anak sekolah dari guru mesum kan ya. Tiba-tiba gue haus tuh. Biasanya nih, gue tuh taruh botol minum gue di lantai samping kursi komputer gue lah, biar kalau misalkan gue lagi Ini aku akan lanjut. Ya, atau main game gampang kalau pengen ngambil minum. Gue refleks nih, gue nggak ngeliat, gue ngeraba-raba, terus gue ambil, gue buka botolnya, tapi pas gue minum, gue bingung, kok air aqua gue pahit banget ya rasanya. Ini kenapa dah? Dan pas gue lihat, gue itu ternyata nggak sengaja ngeminum campuran bahan kimia gue. Panik gue sumpah. Tenggorokan sama perut gue tuh langsung gak enak parah. Gue tuh langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tua gue. Dan untung banget itu rumah sakit tuh deket. Gue langsung masuk IGD, dan langsung ada dokter sama perawat yang siap-siapin gue buat cuci lambung. Dan bagi lu yang gak pernah cuci lambung nih ya, itu tuh ada selang dimasukin dari hidung lu lewat tenggorokan sampai masuk ke dalam lambung, dan itu bakal dipakai buat ngeluarin semua isi perut. Rasanya sakit banget, dan ini tuh lama. Pas lagi dicuci lambungnya itu mental gua kacau parah. Gue tuh kan di situ kayak sendirian ya. Bapak gue tuh harus balik soalnya ya dia harus ngejagain toko juga, dan karena gue juga udah ditolongin dokter. Tapi waktu di IGD itu ya gue pikir sumpah, ini kalau sampai gue meningso ya ini gara-gara ini nih, sial, ini gue bakal kesel banget sih, mati konyol sumpah. Gue
udah kebayang tau gak beritanya tuh ntar bakal kayak gimana. Seorang YouTuber mati tolol, tukang AC first blood. Dan yang paling parah tuh, kalau gua meningsoy, gua nggak bisa bikin video soal gua keracunan dan dapet AdSense-nya. Tapi ya seenggaknya gua nggak lupa bawa HP sih. Jadi ya gua nggak gabut-gabut amat di sana. Sambil gua dicuci lambung, gua main HP kan ya. Sial banget ini, sumpah. Gua tuh harusnya abis upload tuh gua istirahat seneng-seneng, tapi malah digede. Apalagi nih ya, waktu itu teman-teman gue tuh lagi pada pergi guys. Mereka tuh lagi ada di job fair gitu di universitas. Soalnya mereka tuh lagi pada pengen nyari kerjaan. Parah banget sih guys, emang teman gue, aduh pada nggak setia semua. Padahal kita udah janjian loh mau pengangguran sampai akhir hayat. Kita kan generasi Indonesia C titik emas. Jadi ya gue tuh bener-bener sendirian waktu itu. Cuman ada kayak perawat yang ngecekin gue kayak 10 menitan sekali. Bang mau main ML gak bang? Hah? Dih, selamat. Perawat di sini tidak ramah. Bintang 1. A few moments later. Misi kak, mau ganti area infusan. Cih, gak mau. Aku maunya sama Kim aja. Gak deket kamu perawat sombong. Masa diajakin main ML aja gak mau. Padahal aku gak pernah telat bayar bebjes. Gak kayak kamu ya Kim. Masih banget kak. Capek kalau Lita main anjir, sendirian. Lita anjir. Soalnya cuman aku doang yang jago. Biasanya timnya jelek. Iya, kamu jago banget mainnya. Kalau gue mah udah pasti lah, jelas. Udah gitu, kamu jago banget lagi pakai Rafaela. Gimana kalau kamu aja yang jadi perawatnya? Wow. Suster pribadimu siap untuk nge-heal kamu. Kak, udah belum nih? Saya harus gantiin air infusan, masih harus bantuin pasien lain juga. Cih, enggak. Tadi aku ajakin kamu. Sekarang giliran aku udah sama Kim dari Lita. Kamu baru sekarang Aqua ya guys. cari aku. Lita apaan? Lita itu Sponsor aplikasi buat cari anjir. teman main dan ngobrol pas lagi kesepian. Makanya aku kenalan sama Kim dari situ. Abang sombong sih. Waduh, aku low health nih abis dikebukin 3 orang. Anjir. Wah, ini pasti gara-gara ngomong sama perawat ini. Kasian. Sini aku heal. Aku masih sakit. Aku kasih satu lagi ini deh, biar cepat sembuh. Apa tuh? Mendekat lagi. By the way, Kim, aku lagi dirawat nih di rumah sakit. Gua nggak usah ceritain detailnya sih tapi. Oh, kasian. Semoga cepat sembuh ya, Bang. Asyik. Jadi sebenarnya aku tuh masuk RS karena tadi tuh Anjir. Ceritamu seru juga. Saking serunya game kita udah selesai dari tadi. Hehe, ngomong-ngomong nih ya, Kim, kamu tahu cara ganti air infusan nggak? Enggak sih. Aku bisanya gantiin masa lalu kamu yang kelam. Wow. Jadi ya guys, kalau kalian lagi down, bosan, kesepian, kalian bisa coba download Lita dari link di deskripsi di bawah dan pin komen. Anjay, Dan inget Kim guys, Eli. namanya Kim. Coba kalian cari nanti namanya Kim Eli di Lita dan spam order sama chat ke dia bilang kesini karena dari Topi Sihir. Dan ini tuh bakal ngebantu dan nge-support channel gue banget. Jadi ya, abis selesai cuci lambung, gue dikasih obat, dikasih tahu kalau ngerasa nggak enak Sponsornya balik bagus, ke RS anjir. lagi, dan gue boleh langsung pulang. Jujur, Oke. gue tuh masih ngerasa gak enak banget dan gue nggak tahu ini kayak berhubungan atau enggak ya. Tapi besok itu badan gue panas dan kepala gue pusing sumpah. Dan di sini nih mulai dah pengalaman sakit gue. Gue tuh dari dulu ya, pas gue sekolah juga nih, anak itu emang sering banget sakit. Rasanya tuh dulu gak ada 1 bulan pun pas gue SMK tuh ya, yang gue gak ada izin gara-gara sakit. Dan dulu penyakit yang paling sering bikin gue dapet tanggal merah gratis itu tuh mah. Sering banget, sampai sekarang bahkan mah gue tuh kayak kambuh, terus gue mual, anak perih gitu ya. Dulu kan gue pas sekolah dianterin sama bapak gue ya pakai motor. Kadang-kadang tuh bahkan ya, udah di tengah-tengah jalan nih gue mau ke sekolah, tiba-tiba perut gue berasa perih tuh. Mah gue kambuh dan akhirnya kita harus balik lagi ke rumah gara-gara gue nggak kuat tahan sakitnya. Dan kalau lu sakit apapun tuh ya, semua hal yang lu lakuin itu rasanya kayak ada efek plus 5 penderitaan tau gak? Ya masuk akal sih soalnya ya. Sakit. Hal yang biasanya lu suka banget lakuin pas lagi sehat kayak main game gitu. Apa ini anjir game? Wadah. Rasanya kayak bener-bener gak sama lah. Bahkan makanan yang biasanya lu suka banget pas sakit, gak tau kenapa lidah lu tuh berasa kayak dirasukin roh jahat gitu. Pizza, cuy, burger, cimo, rasanya kayak abu mayat. Makanya menurut gua penting banget lu tuh punya yang namanya comfort food, atau ya bahasa Indonesianya tuh kayak makanan kenyamanan
Pokoknya ini tuh makanan yang biasanya lu kayak demen-demen aja, cuman ya nggak terlalu suka-suka banget juga. Cuman pas lagi sakit, rasanya tuh kayak virus di badan lu tuh kayak ngasih bumbu special limited edition Bubur, yang bikin biasanya bubur makanan-makanan ayam, ini anjir. tuh jadi spesial banget. Dan makanan yang kayak gitu buat gua itu soto iga Betawi. Dulu gua tuh Gua kalau nggak misalnya pernah lagi rasa panas sih, dalam nggak atau pernah. demam ya, kan gua nggak sekolah tuh. Gua selendoran di sofa, pakai bantal di ruang tamu. Di TV ada SpongeBob, Naruto, atau enggak Doraemon, tergantung hari apa. Terus di meja depan gua tuh ada nasi sama soto iga Betawi yang dibeliin di Untung pasar aku udah sama makan, emak guys. gua. Gini aku Dan lapar. minumannya Nggak teh mempan. anget manis. Nggak mempan, gua Apalagi bisa kalau makan. sakitnya tuh pas banget. Lagi ada pelajaran MTK atau enggak pelajaran guru killer. Fisik gua boleh sakit, tapi mental gua tuh seger buger Promax Premium Ultra 4K HD. Nah, tapi bedanya dulu sama sekarang tuh. Kalau dulu gua bisa kayak gitu, tapi Sekarang nggak kalau bisa. sekarang setiap kali gua sakit itu udah gua menderita secara fisik, tapi ya tetap aja ada kerjaan yang mesti diberesin gitu. Deadline-nya ya tetap tanggal segitu. Gua mau pusing, panas, pindah alam ya bodo amat anjir. Terus kalau misalkan lu sakitnya pas Benar, lagi hari demi libur cuan. nih ya, malah lebih suwe lagi. Soalnya lu jadi mikir, anjir ini sial amat, gua harusnya libur seneng-seneng, enjoy-enjoy, malah harus di rumah gini menderita. Tapi ya seenggaknya emak gua tuh baik banget sampai sekarang. Setiap kali gua sakit tuh, gua tetap dibeliin soto iga Betawinya atau enggak Oh, dimasakin sop jagung, enak. gua juga suka. Cuman ada beberapa penyakit yang saking penyiksanya nih ya, Sampai ini soto tuh iga udah nggak kayak mempan? ngefek sama sekali. Oh. Waktu gua SMK itu gua Oke, apa bener-bener tuh? banyak banget penyakit. Apa tuh, anjir? Satu itu mah kayak yang tadi gue bilang. Terus gue juga ada TBC tulang punggung sampai gue harus operasi, dan itu tuh gue pernah ceritain di video lama. Tapi Oke. satu penyakit yang gue inget lumayan parah juga, Covid. itu cacar air. Oh, cacar Jadi ya air. pas gue SMK tuh, ada cewek gue yang masih SMP itu ketularan cacar air. Waktu itu gue kira awalnya gue nggak bakal ketularan juga, soalnya ya beberapa hari lewat dan gue belum kena. Aman. Tapi kayaknya gue sedikit terlalu pede sama imun tubuh gue yang terdiri dari mie instan sama kopi ini. Karena di hari ketiga atau empat gitu ya, gue akhirnya ikut kena juga. Dan cacar air ini itu tuh rasa sakit kedua paling parah yang pernah gua Lemes alami. banget. Cuman kalah sama pas gue operasi tulang punggung. Kalian yang dulu banget pas kecil pernah ngerasain penyakitnya, mungkin mikir, enggak lah, Biasa biasa ya?" aja, gak parah-parah amat. Pertama, lu mungkin gak inget-inget banget soalnya udah lama. Dan kedua, cacar air itu jauh lebih parah di orang dewasa daripada anak kecil. Dan gua tuh Ya, ngerasain sakit banget banget. sakitnya. Badan gua panas, pusing, demam. Dan awalnya tuh rasanya kayak gatalnya tuh cuman kayak tambahan aja gitu biar penderitaan gua makin komplit. Tapi ini cuman sakit. awalnya doang. Soalnya hari demi hari gatalnya pelan-pelan berubah jadi gatal banget, pelan-pelan berubah jadi sakit. Setiap momen 24 jam penuh itu badan lu disiksa tanpa ada istirahat sama sekali. Pas lu tidur Real. rasanya tuh kasur lu berubah jadi tumpukan jarum panas yang bikin badan Real, lu tuh anjir, rasanya aku jadi rasain sakit ini. dan gak nyaman. Tapi kalau lu geser nih, lu ganti pose badan, itu jarum-jarum di bawah lu bakal pindah posisi semua dan langsung nusuk bagian badan lu yang baru kegeser tadi. Dan pas malam Real, badan lu bro. tuh harus berantem dulu. Siapa yang menang? Rasa capek dan ngantuk lu atau rasa sakit lu? Kalau yang menang rasa sakit, Nggak lo ketiduran. berarti belum boleh tidur. Nggak Lu bakal boleh tidur. melek ngeliatin atap-atap sampai jam 1 pagi. Kulit lu tuh kayak lagi dibakar. Dan yang ada di pikiran lu itu cuman seberapa gatel, sakit, gak enaknya kondisi badan lu sekarang. Dan ini tuh sampai rasa capek lu menang, baru lu dibolehin istirahat sebentar sama di penyakit. Ini kejadiannya sebelum jahat gua ini, operasi. anjir. Tapi penyakit cacar ini tuh penyakit pertama yang bener-bener bikin gua takut. Karena di momen itu gua baru bener-bener sadar gitu, gak ada apa-apa yang gua bisa lakuin. Gue tuh gak punya kuasa buat ngilangin rasa sakit ini. Dan bahkan gak ada manusia di bumi ini yang Oke. bisa bantuin gue ngilangin penyakit ini sekarang. Gue udah ke dokter, gue udah minum obat, tapi ya kan gak Dan- instan gitu. Lu minum obat tuh gak tiba-tiba rasa sakitnya hilang kan, butuh waktu. Dan pas lu pertama kali ngerasain penyiksaan, penderitaan yang sedahsyat ini tuh, otak Di lu otak. tuh cuman pengen Benar. sekarang, hilangin rasa sakitnya sekarang. Tapi lu nggak bisa, orang tua lu juga nggak bisa, bahkan dokter pun nggak bisa hilangin detik itu juga. Jadi lu Benar. bisa apa? Lu cuman bisa nunggu, lu cuman bisa menderita. Gua tahu kok pasti Susah bakal banget. sembuh, dan ini gak selamanya. Tapi yang gua nggak tahu pas gua lagi sakit itu kapan sembuhnya. Dan rasa nggak tahu ini tuh
pas lagi ngerasain sakitnya, itu tuh bener-bener bikin penderitaannya makin nikmat. Lu nggak tahu lu harus ngerasain sakit ini tuh nyampe kapan. Gak ada tanggal di kalender yang udah ditandain bakal sembuh tanggal segini. Dan gua sembuhnya Bener. beneran aja lumayan lama gitu ya. Gua waktu itu udah Aku kayak 2 seminggu minggu. lebih, tapi gua masih belum bener-bener baik dan sweknya parah tuh Aku ya. lebih Pas lama, anjing. banget. Waktu itu tuh lagi pengen ulangan akhir di sekolah gua. Jadi ya orang tua gua tuh pengen gua masuk sekolah PUS. meskipun waktu itu gua belum sehat-sehat banget. Badan gua udah mendingan, tapi ya masih kelihatan kayak orang habis meet and greet sama nyamuk sebutan. Dan gua mau lu tahu nih ya, karena sakit, gua nggak ada belajar sama sekali. Gua bahkan nggak tahu ya itu jadwal ulangan hari Bener. itu tuh apa datang. Waktu gurunya yang ngejagain ulangannya datang, Oke. ini tuh yang ngejaga guru killer ya by the way. Dia ngeliat Oh, gua, yang waktu itu karena ya, gua matematika sakit ya? kan ya, gua pakai jaket sama masker kan. Dan gua nggak tahu nih ya sekolah lu tuh kayak gini atau enggak. Tapi make jaket di kelas tuh udah kayak tindakan kriminal paling parah dulu di sekolah gua. Kalau disuruh urutin tuh ya, yang ketiga paling parah itu Rambut. hamilin anak orang, yang kedua itu pakai narkoba, dan yang pertama itu pakai jaket di kelas. Oh, Apalagi rambut. ini tuh kejadiannya sebelum covid guys. Dulu tuh orang nggak biasa tau nggak pakai masker di dalam ruangan. Jadi ya gak pakai lama, gurunya ngeliat gua kayak gitu, langsung disuruh copotin jaket sama maskernya. Dan gua bilang dong, Bu, saya lagi sakit Bu, nggak bisa. Tapi dia nggak mau tahu gitu, gua tetap disuruh Ini kayak copotin. Hitler, anjir. Dan lucunya nih ya, gua nggak tahu sih ya ini kalau misalkan gua tetap pakai tuh bakal tetap kejadian atau enggak. Tapi beberapa hari lewat tuh, temen sekelas gua ada 2 orang yang ikut ketularan. Dan satunya tuh kayak tipe anak yang super duper sosial dan banyak temen gitu. Dia jadi nularin ke teman-teman dia juga, dan bahkan ada adik kelas gua juga yang sampai kena. Zombie Ya, anjir. berbagi itu indah gitu. Cacar itu kalau misalkan dibandingin sama penyakit lain itu bukan penyakit yang parah-parah banget. Gua sendiri bahkan pernah ngerasain penyakit yang jauh lebih parah dan menyiksa daripada ini. Cuman menurut gua tuh hikmahnya mungkin ya, kalau misalkan bisa dibilang Annoying, itu anjir. penyakit fisik yang menyiksa kayak gitu, itu bikin mental kita lebih kuat sih. Abis gua ngerasain sakitnya operasi dan cacar tadi tuh, setiap kali gua ngerasain sakit sekarang, mindset gua tuh kayak, gua udah pernah ngerasain yang lebih parah dari ini. Dan ya kalau misalkan lebih parah aja gua bisa lewatin, gini doang mah bisa lah. Ibaratnya tuh kayak lu main game nih ya, dan lu tuh udah ngalahin bos level 10. Next time-nya lu ketemu prajurit biasa level 3 tuh udah kayak udah nggak takut lagi lah. Dan ya sehat itu selain mahal, Ya. susah buat disyukurin ya guys. Biasanya tuh harus sampai kalian ngerasain gak enaknya sakit baru kalian paham gitu seberapa enaknya tanda kutip normal gitu. Oke, Dan ya benar. sebelum video selesai, gue mau pengumuman dulu dikit. Ini gue nggak pakai skrip yang ngomongnya saking cepatnya harus nge-upload video. Oke guys. Anjir, menarik juga ceritanya sakitnya. Ini kayak relate dikit sama gua lah. Walaupun agak-agak beda dikit. Aku nggak merasain minum kimia, aku nggak merasain naruh selang. Tapi ya kalau cacar air ya anjir itu penyakit paling. Yang kalian yang belum pernah kena cacar air, berhati-hatilah guys. Oke. See you guys to the next video.